Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya. Kita ketemu lagi pada hari ini ya pada mata kuliah seminar ekonomi moneter. Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya bahwa mata kuliah seminar moneter ini menggunakan metode project based learning. Jadi salah satu mata kuliah seminar moneter ini merupakan salah satu mata kuliah di jurusan yang mengadopsi metode pembelajaran dengan menggunakan project based learning. Salah satu output yang diminta adalah atau projectnya itu dalam bentuk proposal. Jadi adik-adik mahasiswa itu diminta untuk membuat proposal yang nanti ini akan dijadikan sebagai bahan dasar untuk skripsinya nanti. Nah, hari ini kita akan mempresentasikan 2 proposal terpilih ya yang dijadikan skripsi nanti oleh teman-temannya. Kita presentasikan dan kita diskusikan proyek yang sudah dibuat oleh temannya. Baik, mungkin hari ini saya akan tunjuk pertama Rai dulu untuk presentasi proyek yang sudah dibuat. Ya Rai ya, mohon dipresentasikan proposalnya dan nanti kita diskusikan sama-sama. Kepada Rai, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Research Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rai Larasati, NIM 180600137, tahun masuk 2018. Pada kesempatan kali ini akan coba mempresentasikan proyek yang saya angkatkan untuk proposal skripsi saya yang berjudul yaitu Non-Core Liabilities dan Risiko Kredit Perbankan di Indonesia. Untuk pembimbing saya dibantu oleh Pak Dr. Dani Satria SMSE serta dosen pembimbing akademik Rai yaitu Ibu Surayani SMSE. Pokok pembahasan yang akan Rai coba presentasikan pada hari ini ada 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Masuk pada bab 1 pendahuluan, ada 4 topik yang akan saya bahas. Pertama itu adalah latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Di sini Ray sengajakan mengelompokkan jadi 3 agar jelas pada teman-teman apa buah pikiran kenapa latar belakang ini yang Ray angkatkan. Pertama itu kita lihat di kegiatan perekonomian Indonesia sekarang itu yang sedang boomingnya adalah kegiatan makrofinansial, di mana makrofinansial ini didominasi perannya oleh perbankan. Pada sistem sektor finansial ini dia akan lebih banyak menceritakan tentang stabilitas sistem keuangan. Lalu karena tadi didominasi oleh peran perbankan, perbankan dalam fungsinya sebagai intermediasi yaitu menyalurkan kredit itu akan memunculkan yang namanya risiko kredit perbankan. Nah, untuk kemampuan bank sendiri dalam menyalurkan kredit itu dicerminkan dalam komposisi kewajiban bank, di mana kewajiban bank itu ada yang namanya core liabilities dan non-core liabilities. Jadi fokus Raidi sekarang ini adalah kewajiban sisi liabilitas bank atau kewajiban bank khususnya pada non-core liabilities atau kewajiban tidak intinya. Nah, gambar di samping ini dia menunjukkan bagaimana hubungan antara stabilitas sistem keuangan dengan stabilitas moneter yang saling keterkaitan dalam memberikan dampak terhadap kehidupan ekonomi makro. Di mana di sini ada peran perbankan yang ikut serta dalam kegiatan ini. Nah, ini sedikit gambaran tentang perkembangan kredit dan NPL bank umum.
NPL di sini maksudnya itu kita gunakan NPL sebagai indikator untuk melihat risiko kredit perbankan. Nah, seperti gambar di samping ini, perkembangan kredit NPL kita itu mencapai titik terendahnya 3,6% di bulan Desember 2020 dan mencapai tertingginya itu di Mei 2021 sebesar 3,35%. Kalau untuk Indonesia sendiri, di sini dikatakan bahwa peraturan Bank Indonesia itu dia menetapkan NPL itu sehatnya sebesar 5%. Jadi kalau kita lihat dari gambaran yang ditunjukkan oleh grafik ini, dia memberikan petunjuk bahwa sebenarnya untuk Indonesia sendiri, perbankan Indonesia masih bisa dikatakan sehat. Lanjut langsung masuk ke rumusan permasalahan yang Rai angkatkan di sini ada 2 rumusan permasalahan yang menjadi fokus Rai. Yang pertama itu bagaimana dampak komposisi kewajiban bank dalam hal ini NCL atau non-core liabilities terhadap risk-taking behavior dari perbankan. Kedua, yaitu apakah non-core liabilities bank tersebut memiliki dampak terhadap risiko kredit. Lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dampak dari komposisi kewajiban yang dalam penelitian ini dikhususkan pada non-core liabilities terhadap perilaku pengambilan keputusan usaha di sektor perbankan serta dampaknya terhadap NPL perbankan yang ada di Indonesia. Manfaat penelitian yang coba disampaikan di sini yang pertama itu untuk perbankan, hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi pedoman pengambilan keputusan di masa mendatang terkait alokasi produk bank, khusus kredit, dan bagaimana meminimalisir dampaknya terhadap resiko yang mungkin terjadi. Kedua, menjadi perhatian baru di dunia perbankan Indonesia, bahwa keberadaan core liability cukup memberikan pengaruh terhadap aktivitas perbankan. Lalu ketiga, itu terakhir sebagai bahan timbangan oleh pihak terkait dan berwenang, misal saja Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dalam menetapkan kebijakan yang efeknya dapat menyebar luas serta sebagai bahan evaluasi keberlangsungan kegiatan finansial yang didominasi oleh perbankan. Masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada 4 hal juga yang akan kita bahas. Pertama ada kajian teori, penelitian relevan, kerangka konseptual, lalu hipotesis penelitian. Untuk pertama, itu ada kajian teori. Kajian teori di sini Rai memakai teori alokasi portofolio, determinan risiko kredit, lalu risk taking behavior, serta non-core liabilities itu sendiri. Penelitian relevan yang sudah Rai cari itu Rai menemukan 4 penelitian yang mendukung permasalahan penelitian yang coba Rai angkatkan ini. Pertama itu ada Acharya dan V tahun 2012 dengan judul penelitiannya The State of a Crisis, a Theory of Bank Liquidity and Risk Taking Over the Business Cycle. Hasil dari penelitian ini yaitu saat perbankan tinggi, maka untuk mengimbangi peningkatan sisi liabilitas dan neraca bank, dan demikian juga sisi aset. Pada kondisi tersebut, maka akan optimal bagi pengelola bank untuk menurunkan persyaratan pembelian untuk menjadi semakin risk taker yang selanjutnya akan menyebabkan peningkatan NPL di masa mendatang. Kedua, itu ada dari Wagner W tahun 2007 dengan judul penelitiannya yaitu likuiditas aset bank dan stabilitas perbankan. Hasil dari penelitian yang ditunjukkan oleh Wagner ini yaitu menunjukkan bahwa semakin liquid aset yang dimiliki oleh bank akan semakin risk taker bank dalam mengelola asetnya. Ketiga ada John Ho Ham, Hyun Song Sin, dan Kwan Ho Sin tahun 2011 dengan judul penelitiannya yaitu non-core liabilities bank, and financial vulnerability. Di sini hasil penelitian yang ditemukan itu ada 3 pokok hasil. Pertama itu ukuran rasio non-core liability memiliki kekuatan
prediksi yang signifikan terhadap krisis mata uang dan krisis kredit. Kedua, sebagian besar kekuatan prediksi rasio non-core liability berasal dari informasi yang terkandung dalam kewajiban sektor perbankan terhadap sektor asing. Ketiga, rasio non-core liability memiliki kekuatan prediksi independen atas rasio kredit terhadap PDB yang jauh lebih dikenal dan diperdebatkan. Terakhir itu ada penelitian dari Class Exchange, Callesen, Swati Ergos, dan Roxana Maihet tahun 2013 dengan judul penelitiannya itu Macroprudential Policies to Mitigate Financial System Vulnerabilities. Dengan hasil penelitian yaitu mereka menemukan langkah-langkah yang ditujukan untuk peminjam seperti adanya pembatasan rasio utang terhadap pendapatan pinjaman, batasan pertumbuhan kredit, dan pinjaman mata uang asing. Regulasi tersebut efektif mengurangi tumbuhan leverage, aset, dan perubahan non-core ke core liability selama masa booming. Penelitian ini lebih menegaskan banyak negara yang memperoleh manfaat dari penerapan kebijakan makroprudensial yang lebih luas untuk mengurangi risiko yang timbul dalam sistem perbankan. Selanjutnya, kerangka konseptual yang bisa saya buat di sini yaitu di mana NCL ini dia berusaha menjelaskan bahwa dia punya dampak terhadap risk. Risk ini adalah persepsi risiko atau persepsi risiko yang menjadi variabel satunya. Lalu ada NPL atau risiko kredit. Di NPL ini menggambarkan risiko kredit dan variabel kontrol yang Rai pakai sebagai X juga itu ada 3, ada BOFO, ada LDR, dan CAR. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian di sini yang pertama itu terdapat pengaruh signifikan NCL terhadap persepsi risiko pelaku usaha di sektor perbankan atau tadi risk variabel D-nya. Lalu terdapat pengaruh signifikan NCL terhadap NPL perbankan di Indonesia. NPL ini tadi indikator yang kita gunakan untuk risiko kredit. Masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Pada bab 3 metodologi penelitian ini, Rai persingkat ada 2 hal yang akan kita bahas. Pertama, data dan sumber data, di mana data dan sumber data ini akan menjelaskan atau memberitahukan bahwa jenis dan sumber data itu dari mana, teknik pengumpulan datanya seperti apa. Lalu ada metode dan model penelitian. Terbagi 2 lagi di sini Rai bikin. Pertama untuk pembentukan model ekonometriknya, dan kedua untuk pengujian model serta analisis statistiknya. Data dan sumber data. Penelitian ini dia menggunakan data publikasi secara neraca dan laporan keuangan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Berdasarkan struktur data yang digunakan ini, penelitian yang Rai coba sampaikan di sini menggunakan data panel untuk masing-masing bank dalam periode analisis. Periode analisis penelitian di sini Rai pakai dari tahun 2004 sampai tahun 2019 menggunakan data tahunan. Pemilihan periode analisis ini tidak terlepas dari kondisi sektor perbankan Indonesia yang mulai stabilnya itu sejak tahun 2004. Di mana itu ditandai sudah berakhirnya program stabilisasi dan restrukturisasi sistem perbankan Indonesia akibat krisis finansial tahun 1997. Lalu metode dan model penelitiannya. Untuk pembentukan model ekonometrikanya, yang pertama, bentuk umum dari model ekonometrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Risk sama dengan F, NCL, dan Z
YT, di mana ini keterangannya RIS ini adalah persepsi risiko bank I pada tahun T. Lalu NPL ini adalah non-performing loan bank I pada tahun T. Serta kalau yang NCL ini adalah non-liabilities perbankan bank I pada periode sebelumnya. Untuk ZT ini adalah faktor variabel kontrol bank I pada tahun T yang digunakan dalam model penelitian berdasarkan hasil telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu tadi, seperti BOPO, LDR, dan CAR tadi. Lalu itu menggambarkan error term yang diasumsikan memiliki rata-rata 0 dan terdistribusi, sehingga model regresi analisis panel datanya itu seperti yang terlihat, di mana beta 0 itu adalah konstantanya, beta 1 itu koefisien regresi dampak NCL terhadap NPL, lalu YI itu adalah koefisien regresi variabel kontrol J dari bank I. Untuk definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian RAI ini, yang pertama ada RIX, di mana RIX ini adalah indeks persepsi risiko perbankan yang dihitung berdasarkan teori alokasi portofolio. Penjelasannya dan landasan teoretisnya ada dalam lampiran RAI, tapi nggak RAI sampaikan di sini. Ada dalam proposal RAI. Kedua, ada NPL. NPL itu adalah persentase kredit bermasalah yang disalurkan bank terhadap total outstanding kredit. Ketiga, variabel RAI tentang NCL itu dalam penelitian ini mengikuti definisi yang digunakan oleh SIN tahun 2013, yang dimana NCL ini jumlah dari kewajiban mata uang asing, depo, dan sertifikat deposito. Pengujian modal dan analisis statistiknya itu menggunakan 3 uji. Pertama ada host model, Gimana, Rai? Sudah selesai tadi Ibu keluar? Sudah, Bu. Sudah. Pas Okay. kali Ibu selesai, pas selesai. Oke. Kita presentasi dulu ya, nanti baru kita diskusi. Kita masuk ke proposal berikutnya. Proposal ini silakan untuk dipresentasikan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Bu. Perkenalkan, nama saya Rini Mardiati, NIM 18060140. Dalam penelitian yang akan saya bawa ini, saya berjudul dan dampak non-core liabilities terhadap alokasi kredit perbankan di Indonesia. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Dr. Doni Satria, SE, MSE. Sini saya akan membahas bab 1, yaitu latar belakang. Bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Selain sebagai perantara antara penabung dan peminjam, bank juga berperan penting dalam alokasi modal perekonomian Indonesia. Sebagai lembaga perantara keuangan, perbankan mengalokasikan liabilitasnya dalam bentuk aset berupa kredit kepada nasabahnya, pasar uang antar bank,
surat berharga pasar uang jangka pendek, cadangan bank, dan surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, ketika pendanaan inti yang tersedia tidak cukup dalam membiayai peningkatan kredit tersebut, perlunya sumber pendanaan lain dalam memenuhinya. Dalam hal ini, saya mengangkat non-core liabilitas pada neraca bank dalam mengalokasikan penyaluran kredit. Alasan saya melakukan penelitian ini, pertama yaitu dari literatur review yang sudah saya baca, banyaknya para sumber dana utama yang diandalkan dalam bank dalam memberikan kredit. Yang kedua, masih sedikitnya penelitian yang menganalisis pengaruh non-core liabilitas terhadap alokasi kredit di Indonesia. Rumusan masalah dari apa ini itu yang pertama, bagaimana alokasi kredit di Indonesia. Yang kedua, bagaimana dampak non-core liabilities terhadap alokasi kredit perbankan di Indonesia. Penelitian yang saya angkat yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana non-core liabilities dalam mengalokasikan kredit di Indonesia, serta untuk melihat bagaimana perilaku bank dalam mengalokasikan kredit ke masyarakat di saat terjadinya peningkatan likuiditas. Manfaat penelitiannya yang pertama yaitu penelitian ini bisa menjadi bahan dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi yang nantinya akan membaca penelitian ini mengenai sisi kewajiban bank dan kredit perbankan. Yang kedua, penelitian ini bisa menjadi salah satu pedoman dan referensi oleh perbankan di Indonesia nantinya dalam mengalokasikan kredit. Selanjutnya itu bab 2, tinjauan pustaka. Terdapat kajian teori. Di sini saya memakai teori alokasi portofolio, non-core liabilities, serta determinan kredit. Selanjutnya yaitu tentang penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian saya itu yang dilakukan oleh Ham dan Sin, yaitu yang berjudul Bank Liabilities and Financial Vulnerability, yang memperoleh hasil yang pertama yaitu ukuran rasio non-core liability memiliki kekuatan prediksi yang signifikan terhadap krisis mata uang dan krisis kredit. Yang kedua, sebagian besar kekuatan prediksi rasio non-core liability berasal dari informasi yang terkandung dalam kewajiban sektor perbankan terhadap sektor asing. Yang ketiga, rasio non-core liability memiliki kekuatan prediksi independen atas rasio kredit terhadap PDB yang jauh lebih dikenal dan diperdebatkan. Kerangka pikir di sini saya menggunakan alokasi kredit, non-core liabilities, dana pihak ketiga, loan to deposit ratio, capital adequacy ratio. Di sini dapat kita lihat bahwasannya determinan kredit tersebut mempengaruhi pengalokasian kredit di Indonesia. Hipotesis dari penelitian ini, yang pertama yaitu non-core liabilities mempengaruhi alokasi kredit yang disalurkan oleh perbankan. Hipotesis kedua yaitu dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pemberian kredit di Indonesia. Hipotesis selanjutnya itu loan to deposit ratio berpengaruh negatif dalam mengalokasikan kredit bank di Indonesia. Bab 3 tentang metode penelitian. Data dan sumber data yang digunakan penelitian ini menggunakan data publikasi neraca dan laporan keuangan bank yang dipublish dalam OJK dan Bank Indonesia. Berdasarkan struktur data yang digunakan, penelitian ini menggunakan data panel dalam periode analisisnya dari tahun 2004 sampai tahun 2019 dengan menggunakan data tahunan. Penelitian ini diambil dari tahun tersebut dikarenakan kondisi sektor perbankan Indonesia yang sudah mulai stabil, yang ditandai dengan sudah berakhirnya program stabilisasi dan restrukturasi sistem perbankan Indonesia akibat krisis finansial tahun 1997. Pembentukan model ekonometriknya dapat kita lihat di sini
alokasi kredit pada alokasi kredit I tahun T yang terlihat dalam PPT tersebut sama dengan yang RAI tadi, cuma bedanya ini alokasi kredit terhadap NCL terhadap alokasi kredit. Definisi operasional variabel penelitiannya yang pertama yaitu CR adalah alokasi kredit perbankan satuan mata uang rupiah maupun dalam mata uang rupiah pada tahun tertentu. Satuan yang digunakan pada penelitian ini adalah triliun rupiah dan merupakan selisih dari outstanding kredit Bank I di tahun T dengan tahun T-1. Sebagai pengujian untuk robustness hasil penelitian, dalam analisis empiris ini juga menggunakan presentasi total outstanding kredit perbankan terhadap total aset dan presentasi pertumbuhan kredit perbankan. Yang kedua yaitu non-core liabilities dalam penelitian ini mengikuti definisi yang digunakan oleh SIN tahun 2013 tadi, yaitu jumlah dari kewajiban bank mata uang asing, surat utang bank, surat promes, repo, serta sertifikat deposito. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama itu menggunakan uji Hausman, yaitu dengan fixed effect model atau random effect model, nanti dipilih salah satunya diuji. Yang kedua yaitu uji model uji koefisien determinasi serta uji F, dan nantinya melakukan uji statistik T. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Ibu. Sudah, Bu. Oke, itu dia tadi paparan atau presentasi dari Rini dan Rai ya. Kita masuk ke diskusi. Mungkin ada dari rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya ya atau memberikan saran atau kritik terhadap proposal yang sudah ditulis oleh temannya. Dipersilakan. Silakan, dipersilakan. Ada, silakan. Silakan. Nggak ada. Oke, kalau tidak, ada Putri? Silakan Putri. Putri ada mau bertanya atau mau memberikan saran ya terhadap proposal yang sudah ditulis oleh temannya. Silakan. Maaf Bu, tadi Putri telat. Silakan Putri. Ada? Oke, kalau tidak ada mungkin saya sedikit menanggapi ya. Secara umum ya, itu kedua proposal yang sudah ditulis oleh Rini dan Rai ya, sudah cukup menarik ya. Cukup menarik.
ya sudah menjelaskan apa yang ingin dituju gitu ya. Cuman ada memang beberapa perbaikan yang memang harus ada ya. Ini buat kedua proposal ya, baik ini ataupun RAI ya. Dalam latar belakang itu saya melihat itu permasalahan yang diangkat itu masih terlalu dangkal ya. Artinya tidak belum kelihatan itu permasalahan yang diambil gitu ya dalam penelitian gitu. Dan yang kedua juga nanti di penulisan proposalnya itu juga diperbaiki ya, dan mengikuti juga sistematika dari penulisan proposal di fakultas. Nah, untuk di metode saya rasa sudah cukup detail ya, di metode dituliskan metodenya sudah cukup detail. Hanya saja nanti mungkin ada beberapa yang diperbaiki, definisi operasional mungkin agak diperjelas. Ya, itu juga keduanya untuk Rini dan Rai. Tapi sejauh ini ya sudah cukup bagus, tinggal hanya memoles sedikit saja. Ini proposalnya sudah, nanti mungkin proses bimbingan ke depan itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Saya harap ini proposal ya bisa segera diseminarkan nanti ya. Kan sudah dapat pembimbing ya, Silahkan nanti diskusikan kembali dengan pembimbingnya ya. Mungkin literatur reviewnya mungkin agak ditambah ya, untuk itu ditambah karena tadi ini proposal juga dimasukkan ke dalam bandit ya, proposal bandit itu mengikuti template bandit, dan untuk proposal kita tinggal disesuaikan template-nya atau formatnya sesuai dengan format fakultas atau universitas gitu ya. Dan literatur review-nya dipertajam, permasalahannya juga dipertajam. Untuk metode saya rasa sudah cukup jelas. Oke, atau mungkin ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja pertemuan kita hari ini ya. Tadi dia presentasi 2 proposal yang merupakan bagian dari project based learning. Ya, proposal penelitian yang ditulis oleh rekan-rekan mahasiswa yang nanti ini akan dijadikan untuk bahan acuan ya, atau sebagai konsep dasar lah untuk proposal skripsinya nanti. Mudah-mudahan ini nanti proposal atau skripsinya bisa selesai cepat dan bisa cepat tamat ya. Target di Maret udah selesai. Ini sudah bulan November ya, kejar, usahakan untuk di Desember ini sudah sempro ya. Kalau sempro di Desember, insya Allah, apalagi ini gunakan data-data makro ya, insya Allah itu Maret bisa selesai ya. Saya sangat berharap sekali ini proposal yang sudah ada ya bisa dilanjutkan dan bisa cepat selesai. Oke, baik, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada hari ini. Ya, mungkin di sela-sela kegiatan yang lain mungkin ada yang sedang itu ya, MPKM ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Rini dan Rai yang sudah presentasi pada hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama bisa terwujud ya. Rai dan Rini bisa cepat selesai. Terima kasih juga buat yang lain yang sudah hadir pada hari ini. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.